Sahabat KLCBS, selamat sore. Saat ini saya Yudi Arso Wibowo dari KLCBS di Jazz Range 100,4 FM. Ramai banget. Saya sekarang ada di acara Jazz Care yang diselenggarakan oleh Ruang Putih, KLCBS juga musisi Bandung with Love. Sebelum kita mulai acara talk show, acara ngobrol jazz dari KLCBS, kita nikmati dulu The Rack Pickers. Oh, cepet banget sih lagu ini. Belum sempat sobat. Sobat KLCBS, saat ini saya sedang berada di Ruang Putih di acara Jazz Care. Acara ini kami selenggarakan untuk menggalang donasi untuk sedikit membantu saudara-saudara kita yang berada di Sumatera yang sedang mengalami musibah. Dan sore hari ini saya tidak sendiri. Sore hari ini saya ditemani oleh host kondang Bapak Nodi Rahadian. Silakan Kak Nodi. Hai, selamat sore teman-teman Ruang Putih, teman-teman yang ada di KLCBS 100,4 FM. Sahabat KLCBS panggilannya ya. Selamat sore, selamat bergabung di Jazz Care. Kita mulai rangkaiannya dari sore hari ini nih Kang Yud. Dari mulai jam segini ini beneran kita baru mulai sampai malam hari nanti nggak tahu beresnya jam berapa. Atau jam berapa ya Pak Makil? Karena saking banyaknya yang ingin ikut terlibat dalam rangkaian acara hari ini. Ya. Para musisi-musisi Kota Bandung khususnya yang memang juga udah banyak kesibukan di bahkan di kota-kota lain, bahkan nyempetin waktu untuk hadir di hari ini, di sore ini sampai malam nanti untuk bersama-sama memberikan sedikit apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk teman-teman kita yang ada di Aceh, di Sumatera. Dan ini kerjasama yang luar biasa tadi dari KLCBS, dari Ruang Putih dan juga musisi Bandung with Love. Musisi Bandung with Love nanti ada Kang Erlan Effendi, nanti juga akan ngobrol sama kita ya nanti. Ya, dan kita juga memang di sore hari ini akan ngobrol seru nih Kang Yudi sama sahabat-sahabat kita yang juga concern dan ingin memberikan sesuatu untuk teman-teman kita yang ada di Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Barat sekitarnya. Oh banyak banget, hari ini banyak banget. Yang pasti tuan rumah kita ada di sini. Ya. Saya mau undang Bapak Makin dulu boleh. Nanti jadi ada lelang ya. Oh jadi. Pak Maki Hikmatin akan dilelang nanti. Silakan Kang Maki tepuk tangan dulu boleh buat teman-teman yang ada di Ruang Putih. Lalu juga ada ini yang sahabat-sahabat lain yang juga diundang khusus hari ini dan beliau ini bersedia untuk meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Yang pertama, ya contekan dulu. Contekan dulu, ini karena panjang, takut salah ya. Kalau salah bahaya. Kalau salah bahaya. Harus lulus selesai. Iya, nanti saya nggak dipakai di acara Disbutpar. Ada Kadisbutpar Kota Bandung, Bapak Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSc. Selamat sore, boleh hadir di sini Pak Adi, silakan. Iya langsung Pak Adi, betul. Dan juga tentunya di sini ada Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana
yang kita akrabnya panggil Kang Widi. Iya. Ya, Kang Widi. Kalau Widi, maka Ya, masih akan bergabung nanti bersama masih dengan sibuk kita. ngurusin bencana dulu. Banyak beberapa agenda masih dilakukan nih sama Forum Pengurangan Risiko Bencana. Tapi nanti kita ngobrol lebih lanjut sama mereka ya. Dan juga ada perwakilan dari musisi Bandung with Love, yaitu Kang Erlan Effendi. Kita undang dulu. Kang Erlan Effendi, tepuk tangan. Effendi, silakan. Kang Erlan Effendi juga bukan cuma mau ngobrol aja sore hari ini. Nanti malam juga mau nyanyi. Ikut bersumbang suara Ikut juga. bersumbang suara. Iya. Walaupun suaranya tidak sumbang pastinya. Oh iya betul. Ini dia Kang Widi. Selamat sore, selamat bergabung Kang Widi. Silakan boleh duduk. Selamat sore Kang Widi. Dan yang terakhir saya mau undang sahabat saya penyiar paginya KLCBS. Dan beliau mewakili KLCBS tentunya ada Kang Yudiarso Wibowo. Tepuk tangan sekali lagi. Kang Yudi silakan duduk. Jadi memang agent gue ya. Iya double agent dan hari ini ngobrol jazznya akan di take over. Ya. Oke Kang Yudi boleh kita sambil duduk aja Kang, kita sambil Ya, santai boleh, aja. boleh. Mungkin sahabat KLCBS yang lagi dengar via streaming online ataupun juga via radio bisa sambil menyimak juga obrolan kita di Ruang Putih sore hari ini ya. Seperti yang kita tahu di beberapa bulan yang lalu sempat terjadi sebuah bencana besar yang mana dampaknya ternyata wah luar biasa. Sampai hari ini ada yang masih terdampak di sana dan untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol singkat saja dulu nih dengan Kang Widi dari Forum Pengurangan Risiko Bencana yang juga pasti sangat mengetahui dan mendalami tentang bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara. Ya, Kang Widi yang paham betul situasi Betul. di Sumatera seperti apa. Ada mic satu lagi. Iya, gitu dia. Ya. Kita pengen dengar dulu kenalan dulu sama Kang Widi. Selamat sore Kang Widi. Selamat sore. Apa kabar Kang Widi? Baik. Sehat. Ini kayaknya ada banyak cerita yang mungkin bisa dibawa sama Kang Widi untuk kita semua di sore hari ini, terutama terkait bencana teman-teman kita yang ada di Sumatera dan juga Aceh. Kang Widi mungkin bisa cerita sedikit tentang keseluruhan dari bencana ini, asal muasal dan mungkin sampai dengan sekarang perkembangannya seperti apa, Kang Widi? Coba yang rumput yang belakang. Walah. Santai aja Kang, santai aja kita. Gini. Jadi saya ke bencana Sumatera itu nggak lama, Jadi di Desember kemarin. Jadi kalau ditanya soal kondisinya saat ini, kalau secara standar bencana mah baik-baik saja ya, secara standar bencana. Tapi kalau standar kemanusiaan mah ya karunya, anggar kan gitu ya, anggar. Jadi emang kalau berbicara banjir kemarin di Sumatera kan titiknya sebetulnya bukan hanya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, tapi juga ada di Jambi dan yang Jambi malah nggak ke expose. Jadi kalau kita lihat memang ternyata tsunami 2004 terus gempa Padang 2009 teh mungkin terlupakan ya. Jadi standar penanganannya yang harusnya gitu mereka punya pengalaman, ternyata tapakan bahasa Sunda namanya gitu. Jadi tidak berbekas. Ya tidak berbekas. Jadi memang ya mungkin perubahan struktural dan lain-lain yang mengakibatkan saat itu tidak siap. Tapi emang leset sih. Ya. Leset sih. Kalau dibandingin sama Jawa Barat waktu itu Cimanuk, nah dia mah mungkin sekitar 10-20 kali lipat lah. Gitu. Ya emang pas datang pun yang repotnya kan karena ketidaksiapan, karena mungkin juga para pejabat teh terkena dampak ya. Jadi banyak ngeheng gitu ya. Bengong sejenak gitu ya, nge-like dulu gitu. Sampai hari ini pun kalau Aceh Tamiang mah Bupatinya nge-like-nya. Masih? Jadi ya begitulah gitu ya. Jadi emang nggak ada lah yang siap untuk menghadapi bencana sebesar itu. Kalau kata teman-teman di Aceh mah kan ini lebih parah dibanding tsunami. Karena ya mungkin mereka punya pengalaman tetapi ternyata nggak siap juga. Atau mungkin kalau kita bedain dengan bencana tsunami waktu itu yang mungkin lebih banyak terdampak kan daerah pesisir. Kalau ini konon katanya betulkah sampai ke daerah tengah kota yang
terutama yang dialiri sungai-sungai besar itu terdampak semua sama ini gimana? Kalau semua sih enggak ya. Oh semua enggak? Oke. Semua enggak ya. Kenapa gak jadi bencana nasional juga kan ada alasannya tentunya. Nah si dampaknya itu memang di beberapa sungai besar. Kalau disebutnya rada beratnya tuh karena kan di tengah tuh. Kalau kita lihat si Bukit Barisan gitu ya, ini yang kenanya yang di tengah nih. Sehingga aksesnya banyak terputus. Jadi mulai dari Biren sampai Aceh Tenggara kena, terus kalau di Sumateranya tuh lebih ke selatannya lagi dari Medan. Konon katanya Banda Aceh juga kena sebagian gitu. Karena pada dasarnya ketika tsunami pun kan loncat ya si airnya dari barat ke timur lewat sungai. Ini kondisinya dibandingin tsunami Aceh luasannya lebih luas. Saya akui luasannya lebih luas. Gitu, dampaknya lebih luas. Akses sih sebetulnya disebut putus total gitu. Cuma memang kesulitannya si banjir kalau di kami yang mainannya bencana ya pada disaster. Seru banget ya mainannya bencana. Atau kamu ini kan nggak bisa jauh-jauh dari bencana kalau gitu. Nah itu kan menjadi masalah bulan madu ke Balina jadi goyang. Ini yang jadi masalah sebenarnya adalah kan kalau banjir itu bayangan kita ya, hujan banjir, udah gitu surut. Nah ini mah yang mang bulan-bulan hujan, aja hujan. Dan memang curah hujannya lagi. Ya lagi ekstrim lah ya, karena ada siklus typhoon dan lain-lain. Itu yang membuat jadi lama surutnya. Oke. Nah ini juga masalah berikutnya adalah setelah mulai nih akses bener nih. Baru kemarin jembatan yang dibikin TNI hancur lagi gitu. Karena hujan lagi. Hujan gitu lagi. Ya. Debit air naik lagi. Debit air naik lagi sama si penumpang gelap di sungainya juga gede-gede gitu. Yang dimaksud penumpang gelap itu apa, Kang Widi? Ya si pohon yang ditebang teh nya Kang ya. Iya, pohon yang Gitu. ditebang ya. Dan si jembatan gua udah mah- nggak mau bahas, lu bahas Kang Yud. Gini, si jembatan Biar mah mau jelas, rugruk, biar muntah jelas. katabrakan. Iya. Kan yang jadi masalahnya jembatan putus itu kena ketabrak. Iya. Kalau nggak ketabrak mah nggak akan. Iya. Gitu. Ya kalau si pohon-pohon itu gak nabrak bawahnya jembatan mah aman lah. Ini mah kondisinya udah diberesin. Debit air datang naik, datang lagi. Ya. Iya. Gitu. Itu Jeung teh kan ngarbut baru gitunya. yang kelihatan batang pohon, yang nggak kelihatan kan penghuni gelap lainnya, sarupaning buhaya dan lain sebagainya juga. Apakah ada Kang gitu dengar infonya nggak? Kan banyak nih kalau kita lihat gambar-gambar di media sosial bahwa banyak juga yang jelas pasti kucing, anjing yang peliharaan ya. Lalu juga mungkin hewan-hewan yang biasa ada di hutan gitu barangkali ada juga kah yang terdampak gitu? Nggak Yang cuma terdampak manusia. mah lebih banyak ternak ya. Oh, yang ternak. ternak. Oke. Kalau kemarin sih salah satu yang diadres oleh pemerintah kan livelihood, penghidupan mereka. Iya. Ya si peternak-peternak ya habis lah gitu. Betul. Jadi ya semoga benar gitu kredit mereka dihilangkan teh biar punya modal lagi buat beli ternaknya. Karena ya kalau bencana mah dah secepat mungkin kita mengembalikan mereka untuk bisa berdikari kan gitu. Iya. Itu kan intinya. Recovery pertama lagi gitu ya setelah bencana. Oke. Yang paling bermasalah kan sebetulnya adalah kemajuan teknologi kalau buat saya. Jadi apa yang beredar di media dengan yang sesungguhnya di lapangan teh gapnya besar. Oh. Gitu. Sampai ada salah satu stasiun TV harus take out kan. Karena emang gapnya besar gitu. Oke. Nggak. Yang dimaksud gapnya besar itu apa, Pak Widi? Realita yang apakah realitanya atau sama kenyataannya tuh cukup jomplang ya, Kang ya? pemberitaan yang Pemberitaan yang ada, terutama yang bukan dari media resmi ya, dengan kejadian lapangan selalu ada. Contohnya Dan- seperti apa tuh misalnya? Yang diberitain gimana, realitanya gimana tuh? Diberitain 3 hari belum makan gitu. Padahal mah nggak segitunya gitu. Oh, oke. Nggak segitunya. Jadi untuk
ngebandingin lah ya antara si banjir dengan si gempa. Kalau gempa kan satu area habis tuh. Ya. Kalau banjir itu kan hanya di titik alir. Ya. Meskipun luasannya besar gitu ya. Dari desa tetangga mah makanan datang gitu. Oh, yang ngirim ada aja dari desa yang tidak terdampak nih gitu Ya ya. kan pasti kalau ya namanya kemanusiaan Iya, ya. betul. Kalau tetangga kita susah, pasti tetangganya bantuin kok gitu. Tapi apakah itu cukup? Tentu tidak. Nah sekarang Gitu. yang dibutuhkan sama mereka itu hal-hal seperti apa? Apakah sembako, apakah infrastruktur, pembenahan infrastruktur atau apa? Atau yang paling sandang urgent barangkali ya. Saat ini. Yang paling urgent, iya saat ini. Saat ini mah kalau istilah orang Medan mah alat door smear sana. Alat door smear itu apa? Door smear teh nyuci mobil. Oh. Jadi saat ini kan mereka kondisinya sudah banyak yang surut. Ya, ya. Mereka belum bisa kembali ke rumah karena lumpurnya teh tebel. ya tinggi lah ya. Tinggi. Tebalnya tuh mun ku pacul mah saminggueun meureun gitu. Jadi ada beberapa bangunan tuh yang emang dalamnya jadi lumpur. Lumpurnya itu di atas 60 cm. Nah kan harus didorong keluar. Sedangkan yang punya uang menggunakan alat berat kan dikit. Ya, betul. Gitu. Sedangkan ketersediaan alat beratnya juga nggak terlalu banyak Nggak terlalu lagi di banyak. sana. Jadi kalau di beberapa desa tuh kalau nggak salah pengeluaran mereka tuh 600.000 per jam nyewa alat berat untuk ngeluarin lumpur. Belum tentu sejam beres kan? Tentu saja beres gitu. Nah emang kebutuhan utamanya adalah mengembalikan mereka ke rumahnya. Gitu. Di luar pendataan mana yang masih layak huni, mana yang sudah tidak layak huni. Kan bisa jadi lumpurnya tipis tapi atapnya eueuhan kan gitu. Oh, iya. Bisa jadi gitu. Atau kalau enggak lumpurnya tipis, tembok leungit. Temboknya gitu ya. eueuh, jadi eueuh we gitu. Hilang semua. Iya. Hal-hal gitu sih yang jadi ini ya. Jadi emang kalau saya sih ngelihatnya pemahaman kita soal respon itu yang harus kita benahi bersama. Iya. Bahwa respon itu kan terbagi beberapa segmen ya. 14 hari pertama pencarian pertolongan gitu. Dan korban barangkali ada yang terbawa hanyut. Setelah ya. itu bisa diperpanjang. Terus setelah itu kalau sudah pencarian pertolongan itu ada fase yang namanya kaji cepat. Ya. Nah kelemahan kita di bencana Sumatera tuh kaji cepatnya. Jadi sampai 3 mingguan gitu ya. Kami di BNPB rapat itu kami gak punya data. Oh. Gitu. Itu sih yang jadi masalah. Ya. Terus kalau datanya ada kan lebih mudah ya ngurus bantuan karena ada standarnya. Misalkan nih kalau teman-teman mempelajari kebencanaan, kita tuh ada standar jumlah air bersih per orang per hari. Jadi kalau BNPB itu bilangnya 7 hari pertama 15 liter per orang per hari. Oke. Ya kan kalau di penghidupan kita gak minum 3 hari mati gitu ya. Iya. Gak makan 14 hari mati. Jadi emang harusnya yang masuk itu dulu gitu. Memastikan mereka punya air bersih. Minimal untuk konsumsi. Baru makanan dan lain-lain. PR berat di Aceh saat ini buat relawan ngedurukan baju, Kang. Hah? Jadi banyak banget bantuan pakaian yang nggak kepake Waste, karena jadi. tidak. Jadinya waste manajemennya jadi berat gitu. Belum lagi emang di beberapa kabupaten tadi si para pejabatnya itu sangat kesulitan. Misalkan Aceh Tamiang yang sekarang kondisinya masih sangat parah ya Aceh Tamiang dibanding yang lain. Nah di Aceh Tamiang itu ketika kejadian si kantor BPBD-nya tuh kehajar. Oh, kantor BPBD-nya. Kantor BPBD-nya kehajar. Oke. Jadi yang tersisa di Aceh Tamiang itu di bulan lalu ya di Desember itu tuh cuma 1 unit mobil Ford Ranger gitu ya. Ford Ranger, oke. Dan 1 unit tim. Oh. Gitu. Jadi mau ngebantuin orang gimana gitu.
Kalaupun ya bisa bantu, yang mana duluan yang mau dibantuin ya? Kalau 2 minggu pertama itu karena saking masifnya kita nggak tahu harus kemana. Karena nggak ada datanya. Ya. Gitu. Itu sih yang jadi PR berat di Indonesia ya. Setiap ada bencana sama kok Palu. Yang paling bagus kan penanganan bencana tuh kalau Merapi Merbabu gitu ya, itu masih oke lah. Tapi kayak kita waktu kasarnya mah yang banjir bandang Garut juga kita kesulitan gitu. Karena ya tengah hiji muncul saya. Tengah hiji. Oke. Artinya kan penanganan ini masih terus berlangsung sampai pemulihan itu kira-kira berapa lama, Kang Widi? Sampai keadaan bisa normal lagi nih. Masih prediksikah atau sudah ada hitungan? Jadi gini, kalau tanggap daruratnya itu sudah selesai. Minggu lalu ya. Tanggal 6 Januari. Sekarang udah masuk rehabilitasi, rekonstruksi. Mungkin itu sekitar paling cepat 3 bulan. Paling cepat 3 bulan. Untuk rehab rekon yang sifatnya dasar ya. Memulihkan rumah sakit, memulihkan puskesmas. Fasum lah ya? Ya, fasilitas-fasilitas yang sangat dibutuhkan. Kalau untuk pasar, kalau Aceh Tamiang, bayangan saya sih 3 bulan harusnya bisa lah. Harusnya bisa. Gitu, selama kita ya mau satu data ya. Karena si datanya juga bikin bingung, Kang. Oh ya? Jadi harusnya pengungsi sudah berkurang banyak nih. Kita udah hitung harian, kalau boleh dicek lah di datanya BNPB gitu ya. Misalnya hari ini ada 100.000 pengungsi yang sudah tidak di pengungsian gitu. Nah, seminggu kemudian naik lagi nih. Gitu. Nah, si data itu aja nggak rigid. Makanya bantuannya jadi rumit gitu ya. Yang harusnya udah misalkan dapur umum teh dihitung untuk 1 juta orang misalkan. Oh, udah turun 800.000. Tiba-tiba naik lagi. Jadi 900.000 kan si flow itunya jadi repot sih. Bahan baku udah disiapin dengan data yang turun tadi, tiba-tiba naik lagi. Jadi kurang gitu ya. Artinya emang musim hujan mah gitulah. Musim hujan begitu ya. Artinya kan memang kita perlu punya data yang akurat ya. Jadi kan kita juga harus aware juga bahwa suatu saat mungkin Bandung juga mengalami hal yang sama. Betul. Dengan kondisi sesar Lembang. Betul. Saya suka banget dengan statement Kang Widi tadi. Mungkin kalau dibilang yang teman-teman kita di Sumatera, di Aceh tidak siap untuk kembali kena bencana begitu ya. Kita mau geser sedikit nih, tadi gambaran tentang bencana di Aceh, Sumatera sudah mulai kita dengar juga. Nah, kita mau geser sedikit nih ke yang tadi Kang Yudi bilang. Ini masalah awareness tentang bencana khususnya di Kota Bandung seperti apa? That's why di sini sudah ada Kadisbudpar Kota Bandung, Bapak Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSC. Boleh nggak dipanggil Pak Adi atau Kang Adi aja sih, Pak? Boleh nggak, Pak ya? Boleh, Pak. Biar kita lebih Bandung akrab, gitu. Dan sebentar Nadi, sebelum kita ngobrol sama Pak Adi kan. Kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi silakan Pak Adi atau Kang Adi atau Pak Adi anaknya sebutnya ya. Yang mana aja. Oke. AA ya. Adi bagus Adi. Jadi saya panggil Kang Adi aja ya karena mungkin usia kita nggak jauh beda ya. Untuk memperkenalkan sahabat kok jadi Pak Gujut ngomongnya sama pejabat beda groginya. Kang Adi ini kan kalau saya dengar, saya baca-baca gitu, latar belakang pendidikannya tuh dari ITB. Nah ini hubungannya apa bisa jadi Kadisbudpar gitu, supaya sahabat-sahabat KLCBA, supaya pendengar juga tahu betul siapa ini Pak Adi ini. Baik, hatur nuhun. Jadi mungkin secara singkat saya perkenalkan. Saya SMA lulus di Kabupaten Kuningan. Oke. PMDK
Berarti kalau bilang PMDK berarti zaman dulu ya. Iya. Zamannya Nodi ya. Pasti pintar. Nggak mungkin orang kayak kita bisa jadi kadis mah. Iya. Jadi nggak akan temanan sama Kang Maki nggak akan. Karena pinter. Jadi PMDK itu kalau anak sekarang bilangnya undangan, itu penelusuran minat dan kemampuan. Ya. Saya ke ITB, jadi anak kampung ya, dari Kuningan ke ITB. Di ITB 1 tahun di fisika, saya dapat beasiswa ke Delft ke Belanda. Oh. Itu beasiswa dari Profesor Habibie. Nah di Belanda itu saya mengambil geodesi. Kalau sekarang geoinformatika. Oh, oke. Jadi memang sedikit banyak Kang Widi saya juga mengetahui tentang masalah kebencanaan karena itu bagian dari pekerjaan kami dulu. Pas saya pulang ke Indonesia, saya di Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Bakosurtanal yang sekarang berubah menjadi Badan Informasi Geospasial. Nah di situ kita bicara tuh tentang masalah mitigasi bencana. Saya mengetahui ada pasang buoy ya di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Jadi kalau mau tsunami itu kan ada tanda-tanda alamnya ya. Misalnya langsung surut si air laut. Nah itu dari buoy itu bisa memberikan sinyal dan itu menjadi mitigasi. Karena biasanya tsunami itu kejadian gempa dia punya waktu beberapa menit ya sampai 30 menitan. Tergantung dari berapa jauh si epicentrumnya ya. Jadi rada tahu sedikit kan. Gitu. Belajarnya jauh lagi ke Belanda ya. Bukan sedikit ini mah. Bukan itu luar sedikit. biasa. Jadi artinya narasumber kita sore hari ini kompeten ya. Kompeten, betul. Apalagi juga terkait dengan itu, beliau ditunjuk menjadi Kadisbudpar juga yang mana pasti sedikit banyak akan ada hubungannya nih dengan mitigasi bencana dan lain sebagainya. Gitu. Sejak kapan nih Kang Adi atau Pak Adi? Jadi nah tadi jadi memang kalau dalam perjalanan karir itu agak zigzag ya. Di Bakosurtanal tiba-tiba diminta mengurusi sumber daya manusia kepegawaian. Saya pindah ke Kemenpan RB, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sampai kemudian ke Bandung itu saya masuk di kepegawaian dulu. Jadi linearnya memang dari Kementerian Pan RB. Nah kemudian sejak bulan Juni tahun 2025 kemarin ini saya diminta oleh Bapak Wali Kota Pak Muhammad Farhan untuk membantu beliau di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nanti bisa ditanyakan ke Pak Wali kunaon memilih saya. Tapi yang saya ingat Pak Wali Kota itu sangat concern dengan kalau kita mengistilahkannya evidence-based policy. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu berdasarkan data, berdasarkan evidence yang ada di lapangan. Jadi kata beliau, "Manya Pak Adi cenah lulusan ti Belanda teu bisa cenah ngumpulkan data," kira-kira gitu. Oke. Kira-kira itu mungkin perkenalannya. Ya. Jadi kaitan dengan tadi awareness untuk kebencanaan di Kota Bandung. Ini sebetulnya ditangani oleh sahabat saya, Pak Didi Ruswandi, yang sekarang menjadi ketua pelaksana untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini badan yang baru dibentuk. Dia jadi kalau praktisnya pecahan dari Dinas Damkar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Nah itu dari satu unit dari situ berpisah itu menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Memang Bandung saya perhatikan nih Kang Widi ya, yang ramai di Bandung ini mitigasi karena kebencanaan sesar Lembang. Ya, sesar Lembang. Tapi jangan lupa bahwa dengan karakteristik geografis Kota Bandung, kita ini juga memang rentan mungkin bukan banjir ya, tapi genangan air. Tapi genangnya rada lama. Jadi bedanya apa Kang sebenarnya semua? Karena ini pernah jadi satu obrolan ya, obrolan tentang indikator kinerja utama IKU, ya Key Performance Indicator. Saya ingat waktu itu Pak Didi itu karena sebelumnya di SDABM ya, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Jadi IKU-nya beliau itu menurunkan lamanya genangan air. Misalnya di satu tempat itu genangan air tadinya menggenang dan surutnya 1 jam, IKU-nya itu di pressure, ditekan
jangan 1 jam, harus surut dalam 30 menit gitu. Jadi memang ada IQ seperti itu. Iya. Artinya kemudian dengan dituntut indikator kinerja seperti itu, berarti si saluran gorong-gorong harus diperlebar, di mana ada sumbatan segala macam, itu effort yang dilakukan. Yeah. Nah jadi berarti Bandung juga kaitan dengan genangan air juga memang rentan. Ya, berarti sudah dari pemerintah juga sudah aware tentang hal ini ya Pak. Iya. Oke. Tapi kalau terkait dengan kemarin yang jadi contoh nih bencana alam yang ada di Sumatera, di Aceh, dari Kota Bandung sendiri mempelajari hal apa sih Pak untuk kira-kira mengurangi resikonya begitu? Kayak kemarin beberapa platform kayak di TikTok dan di Instagram banyak juga warning sih, peringatan bahwa selain kita menjaga kebersihan secara jangan buang sampah sembarangan dan juga menjaga kelestarian hutan dan lain sebagainya. Kira-kira di Kota Bandung sendiri belajar sesuatu nggak nih Pak dari bencana yang ada di Aceh dan Sumatera? Nah gini, ini menarik nih karena dipancing ya. Saya akan jawab ini pertama dengan beberapa syair lagu. Asik. Mau diiringin Pak? Lagunya begini. Mau diiringin nggak Pak nih? Biar tahu kualitas suara saya apa, nggak usah diiringin. Jadi ada bait lagu yang saya sangat suka ya. Bukan suka kejadiannya tapi suka baitnya. Oke. Begini bunyinya ya. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Asik, tepuk tangan dulu dong. Kaget lo Pak Gadis tiba-tiba nyanyi. Ya artinya lirik lagu ini memang relate. Kalau bahasa anak muda namanya relate. Relate ya. Kan masih muda Kang Yudi juga kan. Baru 35 tahun ke atas. Jadi maksudnya relevan gitu. Situasi yang terjadi saat ini itu kan sebetulnya manusia juga yang bikin. Jadi ada istilah bahwa yang merusak dunia ini adalah manusia sebetulnya. Predator utama dunia ini yang merusak dunia itu manusia. Dan satu hal yang menarik tadi yang Pak Kadis sebutkan bahwa Pak Farhan tadi bilang, masa sih lulusan Del nggak bisa bikin data? Gitu. Ternyata memang yang dibutuhkan, yang Pak Widi cerita tadi, Kang Widi cerita tadi bahwa yang dibutuhkan di Sumatera Barat dan di Aceh memang data ya Kang Widi ya. Jadi ya memang nggak salah ternyata Pak Wali ini memilih Pak Adi sebagai kadis. Iya, betul. Dari sekarang sudah mulai dipersiapkan pencarian datanya dulu untuk dipegang dulu. Nah tadi terkait pertanyaan yang dijawab sama lagu tadi gimana Pak Kadis? Jadi sebetulnya alam ini sebetulnya diciptakan oleh Tuhan itu seimbang ya, punya kesetimbangan. Kota Bandung ini terakhir juga ada TikTok ya yang dibuat sama AI. Saya pikir bagus itu untuk literasi ya. Jadi menjelaskan bagaimana karakteristik Kota Bandung yang dia itu ada di cekungan. Kemudian pastinya yang sekarang ini ramai kan ini kalau air sungai itu dari hujan-hujan yang ada di kawasan Bandung Utara. Dan mualnya cai mah mual kaluhur kan ya. Betul. Mual manjat Pak. Kecuali air mancur. Si air itu pasti akan turun. Dan itu akan masuk ke cekungan Bandung. Ya, tempat kita tinggal. Nah sekarang permasalahannya begitu banyak land use change ya. Perubahan tata guna lahan. Yang itu perubahannya itu uncontrolled ya. Tidak terkontrol dengan baik. Termasuk yang kalau kita perhatikan lah di lapangan ada bangunan-bangunan yang itu tuh menutupi saluran-saluran air. Saya mungkin nggak sebutkan ya. Sampai ada satu perumahan besar ya. Ketika perumahan itu didirikan, di dalamnya mah bagus ya karena kolam retensi ada, segala macam ada. Tapi ternyata dampaknya ke perkampungan dan perumahan sekelilingnya. Dulu mah nggak pernah ada banjir, tapi sekarang banjir. Nah itu sebenarnya dampak-dampak yang sebenarnya harusnya di AMDAL itu sudah terbaca ya, sudah terbaca. Dan itu bukan satu titik ya. Mungkin clue-nya tuh di sebelah selatan Bandung kejadian, di sebelah timur Bandung juga kejadian. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Ya. Nah jadi ini termasuk juga kawasan Bandung Utara.
itu sebetulnya warning banget lah buat kita yang tinggal di kota Bandung. Dan itu larinya kalau ke kebijakan pemerintahan, larinya tuh ke perizinan di dalam tata ruang dan sebagainya. Yang itu seringkali kita labrak. Sebenarnya kalau kita membuat kebijakan itu kan supaya semuanya tetap seimbang, bagus. Ketika itu dilabrak, maka alam akan memberikan jawaban-jawaban. Kadang jawabannya itu bukan jawaban yang indah gitu ya. Ngasih warningnya itu bukan ini ya. Kan kalau di kita mah kejadian mungkin masih ingat ya yang di Kampung Braga itu ya. Ketika airnya memang meluap sampai ke mungkin kalau teman-teman ingat di gedung PLN yang di jalan sampingnya Jalan Soekarno itu. Kan itu gedung segitu tinggi itu sampai masuk ya airnya ke dalam. Artinya debit air sangat tinggi dan salah satu bagian tanggul itu lemah yang di perkampungan di Braga. Dan itu terdampak. Makanya tadi saya ke Kang Erlan juga Kang. Eta kabayang yang dibilang sama Kang Widi. Dengan curah hujan yang hebat. Sungai yang sebegitu besar. Kita baru di Braga aja. Dan namanya bencana mah gak ada kecil gak ada besar. Pasti aduh karunya ya yang terdampak. Gitu. Jadi saya pikir itu ya. Jadi kita memang harus serius betul. Punya kesadaran lingkungan. Ya. Karena orang tuh udah pada tahu ya. Kalau misalnya daerah resapan air itu sudah mulai berkurang, berarti surface runoff ya, berarti air yang mengalir di permukaan itu akan tambah banyak. Dan sementara sungai-sungai udah tersedimentasi, ya, makin dangkal, ketutup, ya, yang gitu. Jadi kalau saya pernah mendengar ya bahwa perenungan tentang lingkungan ini sangat dekat dengan spiritualitas. Jadi kalau orang mengingat bahwa Tuhan menciptakan alam ini seimbang, kemudian kita labrak kesetimbangan itu, maka dia pasti akan berontak si alam ini, gitu. Mencari kesetimbangan lagi, gitu kan. Oke, dan berarti kalau begitu tadi saya cukup lega sih Kang karena jawaban yang saya cari udah ada bahwa memang Kota Bandung sendiri berarti kalau gitu belajar juga untuk mulai memahami pokok permasalahannya dari bencana yang sudah terjadi sebelumnya, tapi sekarang sudah semakin semakin diperhatikan lah begitu ya untuk potensi-potensi bencana ke depannya biar jangan sampai terjadi di Kota Bandung begitu ya. Tapi hari ini kita duduk bareng di sini, ngobrol bareng dan nanti bakal beracara bareng sampai malam. Pak Kadis, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ini budaya dan pariwisata, oh iya benar tiba. Oh tibalik berarti, benar ya. Pak, ini hari ini ada unsur kebudayaannya juga nih Pak di Ruang Putih. Bapak punya tanggapan apa nggak sebagai perwakilan dari Kota Bandung nih Pak? Pertama begini ya, mungkin kalau dari kami, ini juga Pak Wali Kota pernah menyinggung. Sebetulnya pariwisata itu dekat dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau pembangunan itu banyak diukur dengan keberhasilan material, ekonomi, kemudian produk domestik bruto, bla bla bla, banyak lah gitu ya. Sebetulnya ada perlawanan dari sebagian kalangan bahwa sebetulnya bukan itu yang dicari. Sehingga lahirlah, kalau di global itu lahirlah yang disebut dengan happiness index. Happiness index ya, indeks kebahagiaan. Jadi pariwisata ini kalau saya melihat ini supaya membuat orang itu bahagia. Dan kalau Bandung itu menjadi destinasi wisata, artinya begitu banyak orang sangat bergantung menginginkan kebahagiaan kalau datang ke kota Bandung. Gitu. Jadi ini saya ingin ambil yang rada filosofis lah saya think ya. Karena kalau pariwisata langsung dibawanya ke PAD bla bla bla, kayaknya Pak Wali juga nggak suka gitu ya. Jadi itu mah bakal datang lah rezeki mah gitu ya. Tapi yang penting ini pariwisata mau dibawa kemana. Nah membawa keseimbangan untuk orang ini pasti itu perenungan para budayawan. Termasuk juga para seniman ya. Para musisi ya. Karena saya tuh sangat percaya ya orang yang bergiat di musisi, budaya, itu tuh orang-orang yang hatinya lembut gitu ya. Muka boleh kayak saya, tapi hatinya lembut. Enggak percaya kan, saya hatinya lembut. Dan itu sangat dekat dengan empati ya. Makanya tadi kata Kang Erlan juga ini teman-teman kalau begini,
dari musisi Bandung Iya. Musician with Love ya. Ya, Begitu namanya ya? musisi Bandung with Love. Oh gitu. Musisi Bandung. Musisi Bandung with Nah, Love. campur-campur. Ya, memang Bandung Musician with Love kan? Iya, iya benar. Sebenarnya sih gitu. Kalau grammar begitu. Secara grammar betul, Iya. Pak Kadis betul. Tapi kan kalau Bandung selalu ada ide kreatif aja Kreatif. gitu Pak. ini Jadi sok bahasa dibolak-balik Indonesia. Ini gitu bahasa sedikit. Indonesia, ini bahasa Inggris. Gitu. Musisi Bandung with Love tuh kan. bagus. MBWL. Bandung Musician jeung cinta. Boleh nanti dipertimbangkan Pak Kadis. Kita akan pertimbangkan itu. Satu hal yang menarik lagi nih, Nodi dan Ya. Pak Kadis kan, Pak Kadis cerita tadi masalah pariwisata dan budaya gitu. Apakah yang terjadi sekarang sudah dipertimbangkan pengembangan pariwisata itu supaya dikembangkan dengan tidak merusak alam, supaya tidak terjadi bencana seperti yang di lagu tadi gitu, supaya alam tidak murka gitu. Itu tuh strateginya gimana Pak Kadis? Karena seringkali kan berbentrokan nih kepentingan untuk pariwisata dan kepentingan untuk menjaga alam ini tetap bagus gitu. Strateginya gimana Pak Kadis? Ya jadi memang ini salah satunya kalau dari konsep di kepariwisataan memang dikembangkan ya pariwisata berkelanjutan. Jadi jangan sampai pariwisata ini mengeksploitasi dan akhirnya dia tidak sustain. Ya. Bisa dinikmati pariwisata 5 tahun, setelah itu hilang gitu misalnya. Iya. Ini menarik sih sebetulnya yang seperti ini. Jadi konsepnya bisa digunakan di banyak tempat. Kalau yang paling menarik itu mungkin contoh kalau bahasa Jepang tuh onsen ya, bahasa kitanya air panas. Ya. Oh iya. Jadi air panas itu yang sekarang ada mungkin di kita dekat-dekat kita mah Ciater, mana ya? Garut. Di selatan ya. ada tuh Pak. Itu kalau nggak hati-hati itu bisa hilang si sumber air panasnya itu. Oke. Gitu ya. Nah kalau di Bandung ini kan banyak saya pikir ya. Jadi isu bahwa mesti berkelanjutan itu menjadi sentral di pariwisata. Termasuk ini kami melihat bahwa Bandung ini untuk mass tourism ya, pariwisata yang menghadirkan banyak orang, tahun ini itu sudah sampai hampir 8,9 juta ya tahun ini. Kalau kita mengambilnya hanya statistik saja, tahun depan itu targetnya bisa hampir 10 juta. 9,8 juta. Itu yang mungkin nanti akan jadi indikator kinerja saya nih dan teman-teman di Dinas Pariwisata ya. Nah, tapi kalau kita membiarkan mass tourism, nanti satu titik itu si daya dukung lingkungan dan lain-lain itu nggak kuat kita. Iya. Contohnya sampah, kemacetan gitu ya. Kan itu begitu makin banyak orang pasti akan meningkat. Makanya di pariwisata itu ada konsep yang lain, itu namanya high-end tourism. High-end tourism. Jadi Oke. atau quality tourism ya. Pariwisata kualitas. Bukan banyaknya orang, tapi kualitas yang didapatkan. Ya. Nah punten memang ada bicara juga spending money-nya lebih gede gitu. Ada banyak Itu mah orang, otomatis Pak. banyak orang datang tapi spending money kecil. Nah Oke. kalau high end tourism ini orangnya tidak perlu banyak tapi dia economical impact-nya tinggi. Wih, itu juga cita-citanya Kang Maki di Ruang Putih itu. Ya kan? Gak usah banyak-banyak yang datang, yang penting mah cuan. Enggak, kalau Maki nggak usah banyak yang datang nggak apa-apa, dikit aja cuman muda-muda gitu maksudnya. Iya, tapi tadi gimana Kang? Ya jadi kira-kira nanti mungkin ada arah ke sana. Mungkin Bapak Ibu teman-teman nih tahu juga pernah dengar ada wellness ya. Oh iya, Kita wellness. larinya ke wellness. Kemudian Musik juga Pak ya kalau di nggak salah. music, Karena kemarin sempat dengar Pak Wali juga di salah satu wawancaranya bilang ya mudah-mudahan acara musik seperti di Ruang Putih, di Iya. mana juga itu bisa menarik pengunjung dari luar kota Bandung Iya, untuk iya, hadir iya. tanpa merusak alam, Kang Yud, betul Iya, ya? Betul. Jadi kan yang diperlukan pariwisatanya bagus, tapi alamnya tetap terpelihara. Ya. Karena kan selama ini juga kita juga tahu ada beberapa tempat pariwisata yang akhirnya ditutup karena memang tidak layak, tidak seharusnya ada di situ ya, Pak Kadis ya. Iya. Dan Mungkin karena Pak Kadis mungkin masih sibuk mau ngapain lagi nih, ada hal-hal yang mau disampaikan nih Pak Kadis buat pendengar KLCBS, juga buat teman-teman yang ada di sini Pak Kadis. dan juga terkait sama acara yang ini ya. akan Iya, kita gelar iya. hari ini. Jadi, Ada pesan apa Pak? Yang sangat penting saya sampaikan, kami tentu merasa sangat
bersyukur dan mengapresiasi ya untuk kegiatan hari ini. Ini ada diberikan tajuknya kan Jazz Care ya. Berarti kita memang punya kepedulian ya. Dan niat itu sangat mulia ya. Mudah-mudahan nanti dari kegiatan hari ini nanti bukan hanya yang hadir di Ruang Putih, tapi juga dari para pendengar ini terketuk ya. Untuk tadi memberikan bantuan lah kepada teman-teman yang sekarang di Sumatera khususnya. Mudah-mudahan kita bisa sedikit meringankan kesulitan yang mereka alami. Nah kemudian juga tentu buat kegiatan yang di Ruang Putih ini, kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentu selalu menyambut baik karena di sini tempat kita mendapatkan happy ya, kebahagiaan, happiness, ya sambil ngopi-ngopi. Tadi Kang Erlan juga menyampaikan ayah burger cenanya menuju viral dia. Benar. Jangan lupa di situ ada rempah, ya minuman rempah dan lain-lain. Ya tadi saya nyobain cirengna juara, belum pernah ngerasain cireng kayak begitu. Wah benar. Kode lagi itu Kang Waki. Hey burger disapa sama Kang ini loh Kadis. Iya. Tadi helikopinya juga saya udah nyobain. Aduh. Kalau baju mah belum lihat. Belum. Nanti habis ini ngobrol. Jadi intinya ini satu ruang publik yang bagus ya. Dan tentu nanti kita akan terus tumbuhkan ruang-ruang seperti ini. Yang tadi ya menjadikan kota Bandung ini tujuan orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Saya baru dapat satu terminologi baru ya. Terminologinya itu disebut itu slow life. Oh, oke. Jadi ternyata slow life ini keren ya. Yeah, jadi slow living ya. Jadi Pak Wali Kota itu pernah ngasih contoh. Coba lihat katanya orang-orang kalau di Jakarta ini punten ya. Tidak ada hubungan dengan Persija itu. Jadi orang di Jakarta tuh kalau abis nonton performance pertunjukan, keluar teh dari gedung langsung ngeliat jam, wah langsung buru-buru sibuk. Tapi lamun di Bandung mah gitu. Entah gitu. Begitu keluar teh, seri-seri. Ngobrol dulu. Anu udah pamit juga nggak pulang-pulang biasanya Kang. Itu kejadian di Ruang Putih itu setiap Kamis. Dan itu slow living ya, yang mungkin di tengah kesibukan kita, di situ ada balance ya buat kita ya. Ada kita kalau istilah anak Gen Z mah kita juga berikan waktu untuk mencintai diri sendiri. Self love itu ya Pak ya. Self love. Waduh. Ini saya curiga Pak Kadis kayaknya masih Gen Z. Saya punya anak bungsu Gen Z. Oh anak bungsu Gen Z. Anak bungsunya Gen Z. Jadi sebenarnya apa deh artinya? Sama apa namanya self love betul. Gitu ya. Itu adalah bentuk apresiasi buat diri gitu kayaknya ya Pak ya. Tapi beda dengan liriknya Justin Bieber ya. Apa Pak? Aduh saya mah tengah arti Justin Bieber. Pak Kadis kadengerinnya hebat. Jadi Justin Bieber kan bilang kalau kamu sikapnya seperti itu, just love yourself katanya. Ada itu mah sifat lebih ke ego ya Pak ya. Nah cuman ini kan tadi yang disampaikan Pak Kadis betul. Kita bisa menikmati kehidupan yang slow di kota Bandung tapi punya gain happiness-nya yang bagus sehingga bisa menciptakan happiness indeksnya yang tinggi juga ya Pak. Iya, kalau Pak Kadis kan lagunya Justin Bieber kan. Iya. Kalau Kang Yudi? Lagunya Sting Be Yourself No Matter What They Say. Oh mohon maaf itu kayak jargon sebelah. Saya juga tahu ya, jadi kalau ada masalah supaya kita ambil distance dari masalah itu, ada satu musician yang bilang let it be. Let it be. Iya. Orang ya udah tenang lah gitu. Oh, kayaknya seru nih kalau ngobrol dengan Pak Kadis di lain waktu dan kesempatan. Iya nggak apa-apa, nanti Pak Kadis harus diundangnya ke itu Golden Jamming di Ruang Putih setiap hari Senin awal bulan tuh. Jadi bisa ngobrolin musik ya. Betul, dan siapa tuh jamming juga kan, gitu. Dan satu hal yang menarik dari obrolan kita dengan Kang Widi dengan Pak Kadis adalah satu hal yang menjadi benang merah dari obrolan kita adalah kita memang harus siap ya Pak Kadis ya. Siap dengan data, siap dengan tahu betul kondisi alam di tempat kita berpijak dan kita tidak boleh mengganggu keseimbangan alam supaya sedikit mungkin kita bisa menghindari bencana itu ya Pak Kadis ya. Kalau dari Kang Widi mungkin di akhir obrolan kita ada yang mau disampaikan buat teman-teman Kang Widi. Oke, sebenarnya menarik tadi pertanyaan Bandung sesiap apa? Nah, boleh disambung Kang. Boleh disambung Kang Widi. Bandung tidak siap. Wah. Gitu. Gini,
Bandung itu untuk 14 bencana yang dicanangkan oleh BNPB, kita tuh baru punya 2 kajiannya. Yaitu gempa bumi dan banjir. Gitu ya. Dan banjir. Masih loba keneh. Gitu. Meskipun kita eliminasi lah satunya tsunami. Ada Insya mau Allah air laut. lebih. Gitu. Kalau tsunami udah nyampe Bandung udah keterlaluan, udah selesai. Itu. Nah, yang jadi masalah di Bandung adalah dengan ada kajian itu, terus RPB-nya kemarin berusaha disahkan, rencana penanggulan bencananya berusaha disahkan, semoga Pak Wali bisa di tahun ini tangani. Itu tuh yang belum sampai itu adalah kenapa belum siap, karena belum sampai ke masyarakat. Oke. Gitu. Jadi emang saya nggak tahu ya teman-teman sering ke kelurahan atau enggak gitu ya. Yeah. Tapi di kelurahan sendiri sekalipun udah dikasih petanya dan dipajang. Gitu. Kan minimal kita harus tahu rumah saya di daerah Buah Batu dekat Sungai Cikapundung. Itu saya tahu gitu daerah mana yang Berpotensi. potensi banjir gitu ya, Ya. mana yang zona merah dan lain-lain. Karena pada dasarnya bencana itu bukan hanya urusan pemerintah. Pemerintah itu emang sebagai penanggung jawab utama. Tapi bencana mah everybody business. Iya betul. Gitu. Sekarang mah sederhananya kalau ingin berpesan pada teman-teman KLCBS dan yang ada di sini, udah pada punya janjian gak di rumah gitu ya? Punya janji sama orang rumah, amit-amit mun aya bencana ngumpul di mana? Eta we heula. Titik kumpulnya di mana? kalau Titik ada kumpulnya bencana? ya bisa jadi ruang putih gitu ya. Amin. Gitu. Tapi titik kumpul masing-masing keluarga aja dulu. Gitu kan kalau kata teman-teman yang main di kebencanaan gitu ya. Kita mah orang yang selalu beruntung. Kenapa? Tsunami Aceh puting-puting coba ke sekolah habis itu. Yeah. Gitu ya. Kemarin banjir juga bukan di saat jam sekolah. Itu membuat korbannya lebih sedikit. Tapi kan kita nggak tahu jam berapanya ya. Nggak pernah tahu bencana. Kemarin malam minggu baru tiktokan bareng BPBD Jabar terus ditanya, Pak Iraha sesar Lembang, ulah ditanya Iraha, mugi-mugi teu aya kan gitu ya. Semoga Jangan nggak ada ditanya ya. kapan gitu. Yang bagian ditanya mau jawabnya juga serem. Gitu. Iya, jawabannya Gitu. gitu dong. Nah, yang penting tuh sebetulnya adalah kalau di BNPB ada program keluarga tangguh bencana. Nah, ini yang diupayakan didorong oleh BPBD Kota Bandung untuk terjadi di keluarga. Yang paling gampangnya mah itu. Karena pada dasarnya saya cukup beruntung punya rumah di Buah Batu yang di belakangnya ada lapangan. Jadi kami bisa membagi per RT titik kumpulnya di mana. Jadi ada lapangannya tilu. Wis, komplek zaman dulu tanya. Kalau komplek baru mungkin ini. Tapi di RW sebelah yang berbatasan dengan Cikapundung, mereka nggak punya loh lapangan. Padahal mereka yang paling rentan. Gitu. Dulu sempat ada program di zaman wali kota sebelumnya. Itu setiap RW itu harus punya taman. 400 meter persegi. Sayang gak tereksekusi dawuh duit nanya. Kabayang mau didago kudu meuli 400 meter persegi kan bangkrutnya. Gitu. Itu yang harus kita ini mulai dari keluarga lah. Yeah. Udah gitu naik ke tingkat RT lah. Gitu. Karena jujur kalau berbicara soal penduduk Bandung, kalau di zaman Pak Adi misalkan ya, itu mungkin silih wawuh. Silih wawuh benar. Silih wawuh. Kita tuh saling kenal semua tuh ya. Sekarang mah kalau ditanya tetangga sebelah namanya siapa belum tentu tahu kita. Iya. Tahu ya. Gitu. Apalagi perumahan-perumahan baru ya Pak. Apalagi perumahan baru. Yang suami istri kerja Ya, pulang malam ya malam. gak kenal sama tetangga. Ya. Gitu. Dari situ aja dulu gitu. Kalau di tingkat keluarga dan RT RW-nya kuat, maka ini akan baik. Toh peta resikonya minimal untuk banjir dan gempa udah ada.
itu bisa disosialisasikan itu baik. Bahkan sekarang Pak Wali Kota memerintahkan semua RW punya seksi kebencanaan di struktur pengurus RW-nya. Itu udah lebih baik. Kota Bandung punya TRC. TRC Kota Bandung itu Apa itu TRC? Sorry. tim reaksi cepat. Oh, tim reaksi ya. cepat. Tim reaksi cepat Kota Bandung itu terbagi 2. Karena sebetulnya balik lagi IKU Pak. Jadi kapaksanya kemen IKU mah gitu. Jadi indikator ini. TRC-nya ada di level kedinasan dan juga di level masyarakat. Udah dilatih atau jangan udah disebutnya, baru dilatih 6 kecamatan dari 30. Loba keneh teu acan. PR-nya banyak. Seueur keneh gitu. Itu harus bareng-bareng gitu. Dan yang paling pasti harus jalan itu ada namanya programnya Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB. Karena gini, kalau ada tetangga kita yang nutup selokan demi parkir mobilnya. Iya. Kita tegur gelut moal. Gelut. Ya. Kopiku saya mah ditegorna. Gelutnya. Gelut. Tapi kalau kita ngingetin anaknya yang masih SD, TK, SMP bahwa itu salah dan anaknya negor orang tuanya gelut moal. Wah. Gitu. Jadi emang kita tuh harus mendidik kebencanaan itu ya dari mereka masih sangat muda. Iya. Gitu. Kenapa Jepang disebut bagus? Karena mocking drill-nya aja latihan kebencanaannya aja 6 bulan sekali di sekolahnya. Iya. Dari anak-anak SD ya Kang. Gitu ya. Sedangkan di kita saya gak tahu ada nggak yang pernah mocking drill kebencanaan di sini? Tah, Latihan Kang di Waki. kantor lah gitu ya. Latihan di sekolah gitu. Latihan di jamming nanti kita Kang Waki. Gitu. Bisa jadi ngejam tiba-tiba pura-puranya sirene, Misalkan, wah bubar, keotik gitu. Bisa jadi gitu. Itu yang sebetulnya kalau latihan itu dilaksanakan secara teratur, napel lah gitu ya. Iya. Karena pada dasarnya bencana itu, orang selamat dari bencana itu menurut penelitian di Jepang, meren di Indonesia mah beda. Itu 37% karena pengetahuannya sendiri. Oh, oke. 34% karena dia punya tetangga yang bisa menyelamatkan dia. Oke. Peran pemerintah berapa? 7%. Relawan seperti saya berapa? 4%. Kenapa kecil? Karena yang besarnya sudah tadi ditanggulangi Ya, pertama itu. mandiri ya kan? Ya kan kalau ajarannya di Islam gitu ya. Yang paling penting kan tetangga 40 rumah ya. Ya. Ayeuna kalau ada kebakaran, nunggu pemadam berapa respon time-nya? Iya betul. Tetangga mah Langsung. 1 menit, 2 menit udah ada. Bantu gitu kan? evakuasi dulu, iya. Kalau kita lapar nih, teboga beas paling gampang ke tetangga nambut beas. Meskipun mungkin zaman sekarang udah jarang ya nambut beas ya. Nambut beas mah jarang. Ya, gitu. Nambut 100 saya gitu. Nambut Ya. 100. Gitu. Jadi sebetulnya yuk kita didik, kita budayakan karena di Jawa Barat ada program Jawa Barat Resilience Culture Province JRCP. Sayang nggak jalan. Keren teuing namanya meureun Kang jadi orang teh naon eta teh cenah. Karena disitulah ada indeks keselamatannya, Iya. indeks kebahagiaannya. Iya. Jadi emang harus dididiknya ke Generasi. unit-unit terkecil. Oke. Mulai kalau saya dengan ada salah satu yayasan ngobrolnya bejaan budakna keun budakna nu ngabejaan kolotna. Iya betul. Gitu karena kalau kita lewat orang tuanya ya tadi gelut. Kayak gak boleh nebang pohon gitu. Iya. Ada ngahalangan hajar. Gitu. Iya. Tapi kalau anaknya yang ngomong Bagur. mungkin. Ya mungkin lebih didengar gitu ya. Dan juga Jadi malu gitu betul. pembang nama jadi malu. Itu setuju gitu. sih, apalagi juga kalau lihat contoh yang Jepang tadi, itu anak dari kecil pun juga sudah tahu bagaimana mengantri, bagaimana juga diajarin untuk menanggulangi bencana dan lain-lain gitu ya. Jadi minimal mereka udah gedenya tuh makin lama makin pintar. Ada istilah cut generation, Kang, setuju dengan Kalau cutting untuk generation edukasi, tuh untuk edukasi. cuma STY yang bisa ya. Asik. Gitu. Sebetulnya bukan cutting generation gitu. Tapi emang literasinya harus kita tambah. Oke. Itu misalkan ya alhamdulillah ada Kang Adi dari Disbudpar Kota. Sebetulnya kan
akan menarik nih Kang, usulan we tolong masukkan ke APBD Kang, gitu. Itu ada pelang-pelang kebencanaan di tempat-tempat wisata. Iya, evacuation road gitu ya katanya. Karena evakuasi. jujur ya Nya. Terakhir ke Balai Kota kapan? 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Ngelihat ada evacuation route? Ada, tapi tersembunyi. Jadi tersembunyi teh enggak pada standarnya ya. Jadi evacuation route tuh harus pada tinggi mata orang dewasa. Oke. Gitu. Ari ditarona di ketinggian di bawah 60 cm itu nggak kelihatan. Ada gitu. Ada, tapi sayangnya nggak pada standarnya gitu. Mungkin kalau ke wisatawan kita bisa minta semua hotel lewat baik itu perhimpunan hotel ya PHRI, GP untuk mereka nempel gitu di ininya si jalur evakuasi dan lain-lain. Kalau hotel mah jujur memang lebih tertib. Lebih tertib. Tapi masalahnya juga restoran gitu. Oh iya. Warung. Itu yang sebetulnya kalau pesan-pesan itu bisa dibaca berulang mungkin kita jadi aware. Gitu ya mungkin. Gitu. Artinya kan pesannya di sini bahwa harus ada petunjuk-petunjuk yang jelas ya Kang Widi ya. Juga pesannya bahwa kita tuh harus memulai mendidik anak-anak kita untuk siap ketika nanti ada bencana. Dan di Ruang Putih juga harus ada ditulis nih evacuation route-nya kemana nih. Ya, kalau tiba-tiba lagi rame terus amit-amit ada gempa bumi atau sebagainya. Assembly point-nya juga di mana harus tahu. Assembly point-nya dan kalau kita ngobrolin tentang bencana, tentang budaya, pariwisata kayaknya sampai malam gak akan beres-beres ya Pak Adi. Ini seru obrolannya. Iya, seru obrolannya dan menarik banyak hal yang sebetulnya masih bisa kita gali nih di sore hari ini. Tapi ya bahasa basinya hanya waktu yang membatasi kita gitu. Hanya waktu yang memisahkan. Hanya waktu yang memisahkan. Betul, kita. selain pihak ketiga. Selain pihak ketiga. Jadi kalau Kang Widi tadi bilang ke anaknya, bilang ke si anak, bilang tuh ke bapaknya jangan nebang pohon. Kalau Nodi bilang ke anaknya, ibu kamu cantik gitu bilang gitu. Enggak, saya mah nggak pernah gitu. Saya mah nggak pernah kirim pesan tersembunyi. Jadi, saya mah langsung belak-belakan sama orangnya. Jadi terima kasih Pak Kadis, Kang Adi, Kang Widi yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol di acara sore hari ini di acara Jazzcare. Dan sahabat-sahabat KLCBS juga para pengunjung. Kita tahu dari Kang Widi tadi bahwa untuk bisa menormalisasi lagi, bisa membuat Aceh dan Sumatera Barat ini bisa normal lagi, kurang lebih 3 bulan tentunya masih dibutuhkan dana yang sangat banyak ya Kang Widi ya. Jadi acara ini ya Nodi ya, kita ingetin lagi sahabat-sahabat KLCBS, ingetin lagi teman-teman yang datang di tempat ini untuk ayo kita sama-sama urun rembuk lah, kita sama-sama mengumpulkan donasi untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera. Berapapun nominalnya, berapapun sumbangan Anda itu akan sangat berarti. Dan tentunya ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya aware, tapi kita juga bisa peduli dan care dengan apa yang dengan apa yang diberikan oleh kita sebagai orang yang mau berdonasi ataupun juga para musisi yang nantinya akan menghadirkan karya-karya mereka sebagai bentuk solidaritas dan juga memancing donasi-donasi Anda. Sekali lagi terima kasih Pak Adi. Terima kasih Kang Widi. Terima kasih. Dan sahabat-sahabat KLCBS, kita masih ada sesi kedua. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi sama Kang Erlan Effendi dan Pak Maki Hikmatin di acara Jazzcare ini, di acara Ngobrol Jazz. Dan nanti juga ada penyerahan BPJS ya? Ya betul, nanti kita akan awali dengan penyerahan secara simbolis BPJS Ketenagakerjaan khusus musisi. Ini memang diinisiasi juga oleh musisi Bandung With Love dan juga MBC ya. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh. Oke, tadi Kang Erlan sama Kang Maki belum sempat ngomong karena ternyata banyak hal yang menarik dari Kang Widi sama Pak Adi. Dan kita lanjutkan nanti ngobrol sama Kang Erlan sama Kang Maki. Kita dengerin dulu satu atau dua lagu dari Rag Pickers. Dan mereka adalah asuhannya
Kang Opik Bape. Betul, bukan asuhan lagi karena Opik Bape-nya ikut tampil ya. Oh, iya. Nah ini adalah grup duo lah bisa dibilangnya, duo gitaris handal. Ragpickers, Pickers namanya ya. Ada Raga dan juga Opik yang akan menghadirkan beberapa lagu berikut. Dan sekaligus juga buat sahabat KLCBS yang mendengarkan dimanapun juga bisa sambil dengerin juga Iya. ini ya. Habis itu kita ngobrol sama Maki sama Erlan nih. Let's go, kalau gitu kita berikan tepuk tangan untuk The Ragpickers.
We want more. Selagu lagi dong. Selagu lagi dong. Nodinya masih belum selesai. Tepuk tangan sekali lagi buat The Rag Pickers. Kalau MC beneran mah cepet tanggap gitu ya. Emang ada MC bohongan? Kayak gua MC bohongan. Iya benar, tapi kalau penyiar sejati itu selalu ingat menyapa sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan di 100,4 KLCBS. Jadi malu gua. Hah? Ya nggak apa-apa lah, kan mantan saya juga. Mantan. Oke, sahabat KLCBS, masih di Ruang Putih, masih di rangkaian acara Jazzcare. Ya. Dan nggak lama-lama saya panggil Ibu Asri dari BPJS Ketenagakerjaan, juga Kang Erlan Effendi. Terus juga Om Maki mana? Kang Maki. Kang Maki juga sebagai yang punya tempat mah di event apa juga harus ada. Harus ada, di mau sesi ngomong apa mau juga, nggak dia harus diem. mau nggak juga harus ada di sini. Nanti juga dilelang suaranya. Makanya dia belum dikasih ngomong. Dia lelang aja nanti. Silakan, pas lelang Bu baru Asri. ngomong. Ya, ini dia Bu Asri dari BPJS Ketenagakerjaan, dan juga ada perwakilan musisi yaitu Kang Erlan Effendi. Mari Kang Erlan, Kang Maki juga boleh ke tengah Kang Maki. Sebelum ini barangkali ada yang mau disampaikan dulu oleh Teh Asri, silakan boleh. Kita duduk aja. Ya duduk aja deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Astri, perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang Bandung Suci ya. Kantor kami ada di PH Mustafa. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Pak Erlan, Pak Maki, tim semuanya lah ya Bapak Ibu yang izin saya nggak sebutkan satu persatu. Merupakan suatu kehormatan bagi kami. Seyogianya yang hadir di sini adalah pimpinan kami, Kang. Saya sebutnya Kang Teteh aja, kan semua di sini masih pada muda-muda ya. Terima kasih. Jadi semangat sore hari ini. Kita di sini muda. umurnya paling baru 35 ke atas. Harus semangat, harus semangat.
Jadi kami dari BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan sedikit mungkin ya informasi bahwa kami adalah merupakan badan hukum publik yang tidak berprofit. Jadi kami hadir khususnya di Kota Bandung secara luas di Jawa Barat untuk memastikan perlindungan untuk semua ekosistem pekerja terlindungi gitu, karena ini merupakan program strategis nasional ya. Dan alhamdulillahnya saya sudah kerjasama melalui PIC-nya TIRA, sudah lama bekerja sama. Jadi dari 2022 ya TIRA ya, kita sudah bekerja sama untuk memberikan banyak perlindungan khususnya untuk sektor informal. Jadi di luar sana banyak yang belum mengetahui, berpikirnya BPJS Ketenagakerjaan ini hanya untuk pekerja formal. Kantoran maksudnya gitu ya. Betul, yang di industri, di kantoran dan sebagainya. Sebetulnya sekelas pemulung pun gitu ya, karena kan dia juga punya aktivitas pekerjaan. Ada resiko pekerjaan yang memang harus dilindungi. Nah ini yang memang kami sadar sebagai badan hukum publik tidak bisa kerja sendiri. Jadi memang harus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua ekosistem gitu. Jadi untuk menyampaikan dan meliterasi lah ya, tugas besar kami, tanggung jawab besar kami memang di literasi gitu. Memang banyak teh yang memang menganggap BPJS Ketenagakerjaan itu hanya pabrik atau kantoran saja, tapi juga banyak yang menyamakan. Dan saya juga sudah punya BPJS Kesehatan. Kalau boleh diulas sedikit apa bedanya teh? Ya, jadi kalau sebetulnya di Indonesia ini memang lahir 2 BPJS melalui Undang-Undang 24 2014 ya. Jadi dilahirkan 2 BPJS dan tidak ada overlapping perlindungan. Masing-masing BPJS bekerja melakukan perlindungannya masing-masing. Kalau BPJS Kesehatan murni memproteksi pemeliharaan kesehatan saja. Kalau di kami ada 5 program paripurna kita sebutnya, karena ada untuk mengcover kecelakaan kerja, kemudian kematian, hari tua, jaminan pensiun, kehilangan pekerjaan. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu tidak memberikan perlindungan dalam bentuk uang tunai. Kalau kami ada santunan kematian sebesar 42 juta, kecelakaan kerja kalau terjadi resiko. Kita berpikirnya resiko kalau kayak musisi apa sih gitu ya. Di panggung mah mungkin lagi perform kecil resikonya. Kepaleset paling juga. Tapi kan sebetulnya ada mobilisasi. Mungkin performnya di luar kota sekalipun dalam perjalanan pulang pergi itu kita cover sepenuhnya. Dan pengcoverannya ini unlimited. Tidak ada batas biayanya sampai dengan sembuh. Nah kaitannya kita kan tadi ngobrolin bencana ya Ibu Asri ya. Apakah misalnya kita lagi habis musisi nih, habis main band, tiba-tiba di jalan ada gempa bumi atau banjir gitu, itu di cover sama BPJS Ketenagakerjaan nggak? Iya, termasuk karena force major itu sepanjang itu memang erat kaitannya dengan aktivitas pekerjaan. Misalnya pulang dari perform gitu kan, terjadi force major, resiko bencana, itu kita cover. Itu termasuk ruang lingkup kecelakaan kerja. Jadi unlimited kita cover pengobatannya sampai dengan sembuh. Lalu kalau misalkan seorang vokalis, pita suaranya terganggu dan akhirnya harus pensiun dini, itu pun juga dibantu? Nah sebetulnya kita ada jaring pengamannya ada memang di tabungan. Di tabungan. Jadi ada yang namanya jaminan hari tua. Itu bisa sebagai jaring pengaman ya pada saat yang musisi tersebut memang sudah nonaktif dari aktivitas profesinya. Berarti kalau ruang lingkup para musisi ini yang hadir juga di ruang putih ini banyak banget musisi sore ini sampai malam nanti. Welcome banget ya Teh kalau misalkan mau join ke BPJS Ketenagakerjaan gitu. Welcome banget ya. Dan memang harus gitu memang kan. Memang harus ya betul. Dengan premi yang saya nggak bisa bilang murah ya, karena murah itu relatif. Tapi dengan hanya 16.800 akan tercover kecelakaan kerja unlimited dan ada santunan kematian sebesar 42 juta. Meskipun meninggalnya karena sakit. Jadi meninggal itu bukan hanya karena kecelakaan kerja saja. Jadi misalnya sakit, berobatnya pakai BPJS Kesehatan. Akibat sakitnya, meninggal, kitalah yang memberikan santunan. Karena kesehatan, BPJS Kesehatan tidak memberikan santunan dalam bentuk uang tunai. Jadi berarti fungsinya saling melengkapi dengan BPJS Kesehatan ya. Betul. Kemudian kita ada program beasiswa juga yang melekat ke santunan kematian. Jadi ada benefit bantuan beasiswa untuk 2 orang anak.
sampai dengan 174 juta rupiah. Jadi kita memastikan si pencari nafkah itu kalau meninggalkan anak yang masih mengenyam pendidikan, itu kita berikan bantuan beasiswa sampai dengan perguruan tinggi. Wow. Gitu. Jadi teman-teman musisi barangkali kedengarannya sepele, BPJS. Ternyata 16.800, nggak nyampe 17.000 per bulan. Ini kalau mau dikonversi. Lebih mahal minum kopi sesaat gitu. Iya. Ini kalau ngomongin 1 tahun itu juga kayaknya nggak lebih dari 250.000 gitu setahun Cuman kayaknya. 201 600 kalau 1 tahun. 201 600 rupiah. Itu terlindungi setahun. Betul. Mau berangkat gig ada amit-amit sesuatu, mau kecelakaan di jalan, mau di panggung, mau dimanapun semua terjadi. Betul. Apalagi juga kalau ada bencana dan terdampak begitu ya. Iya. Oke. Lagi manggung patah hatinya juga. Oh susah. Kalau di panggung patah hati mah nggak ditanggung BPJS ya. Jadi biarin aja itu mah biar Urusan masing-masing ya. biar waktu yang menyembuhkan. Terus Nodi di acara ini juga kan disupport sama BPJS Ketenagakerjaan ya. Iya. Jadi sore hari ini juga ada acara apa nih penyerahan simbolis Simbolis, ya. mock up Betul. untuk kartu BPJS Iya, ya. perwakilan. Jadi kalau ngomongin tentang acara sore ini, semua musisi yang tampil itu boleh mengajukan untuk mendaftar kalau belum daftar ya Iya, kan. iya. Tapi kalau misalkan sudah terdaftar nanti ada benefit spesial yang diberikan lagi oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui rekan-rekan dari musisi Bandung with Love. Kang Era mau nambahin dulu sesuatu nggak? Dan satu hal biasanya daftarnya gampang, bayarnya yang susah gitu. Daftarnya gampang, bayarnya susah tapi 16.000 Iya, sebulan gitu gampang Gampang kali ya. ya. Kang Elan mau nambahin? Ya boleh, tadi ada sedikit penambahan, bukan ralat tapi menambahkan bahwa kerjasama kami dengan Bandung Music Council dengan BPJS Ketenagakerjaan dimulai dari 2017 Bu. Jadi 2017 itu ya kita mengadakan sebuah konser besar di Butterfield dulu. Nama konsernya adalah BPJS for Musician. BPJS for Musician itu di mana dulu kan sempat susah tuh untuk daftar BPJS ya. Jadi kita kantor BPJS-nya dibawa ke di situ, kita konser di panggung, semua musisi yang datang didaftar di tempat tersebut mendapatkan kartu BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Jadi itu dulu prakarsa dari Pak Triawan Munaf sebagai ketua Bekraf dulu ya. Yeah. Nah setelah itu musisi itu kan biasanya kalau sudah terdaftar lagi 16.000 terus suka lupa ya Bu. Sementara Lupa kita nuna nagih ya susah ya. Nah jadi akhirnya kita mulai dari 2022 tadi ya atas kerjanya Ira yang luar biasa itu kita mendapatkan CSR, mencari CSR beberapa sponsor, salah satunya yang kerjasama sama kita adalah GAS ya, Gabungan Artis Seniman Sunda, Gabungan Artis Seniman Sunda. Nah oleh karena itu sejak saat itu musisi yang terdaftar di kita dibayarkannya oleh kita sendiri. Jadi sok kamu mah berkarya kena orang membayar lah gitu ya. Jadi tidak akan lupa. Jadi sampai saat ini sudah berjumlah berapa yang kita cover? 600 seniman musisi di Kota Bandung dan Kota Bandung Raya di cover dan dibayarkan oleh BPJS. Oleh Bandung Music Council. Luar biasa. Nah jadi yang untuk yang malam ini pun semua musisi yang berpartisipasi di acara ini didaftarkan oleh kita dan akan dibayarkan selama 6 bulan oleh Ira. Oke, 6 bulan berarti free nih. 6 Free. bulan pertama free. Yes, free. Sisanya terserah Anda begitu ya. Tapi yang pastinya gini, kalaupun juga memang hari ini semua musisinya berhak untuk mendapat pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, tapi memang ada link yang harus diisi terkait data sih ya Kang ya ini ya. Betul, nanti Ira Bisa nanti ada menghubungi barcode Ira. yang harus diisi. Dan dari perjalanan kita, Bu, kita sudah pernah membayarkan jaminan kematian untuk almarhum Rudy Jamil. Mungkin pernah dengar Rudy Jamil ya dulu di cover oleh kita. Kemudian Iskandar Rolis juga masuk di kita. Pada saat beliau meninggal juga kita cover kematiannya. Dan yang salah seorang yang pegawai kita juga meninggal karena kecelakaan. Anaknya sampai selesai kuliah
itu dibayarkan oleh BPJS. Berarti bukan hoax ini ya Kang, Bukan hoax. sudah terjadi. Sudah. Sudah terjadi. Dan Oke. salah satu di antara ada Omes itu yang kecelakaan itu juga di cover kecelakaannya. Ya. Budi Ara pernah kecelaka? Tidak ya? Jangan. Amit-amit ya Putih. Jangan. Kecelakaannya Budi Arab keceletot di panggung. Iya. Ya itu. Iya. Kalau saya suka bilangnya gini Kang Erlan, kadang kita suka, aduh bayarin terus iuran dipakai enggak. Emang mau dipakai? Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua, menurut saya, kalaupun juga nggak dipakai, ya kita hitung nyumbang aja gitu ya. Untuk nantinya kan dana yang dipergunakannya oleh BPJS Ketenagakerjaan juga toh buat menyantuni yang memang terdampak juga sama kecelakaan tersebut. Jadi teman-teman subsidi- kita juga subsidi silang. Subsidi silang akhirnya Betul. ya. Nah sekarang saya mau tanya MC, Ya. apakah sebelumnya sudah pernah mendengar tentang BPJS Ketenagakerjaan ini? Sudah dari Teh Ira. Apakah Anda sudah daftar? Sudah. Sudah. Karena baru tahu kemarin ya? Iya baru tahu kemarin, tapi saya langsung tertarik. Kenapa? Saya kan bilang saya bukan musisi, saya MC gitu ya. Tapi ternyata terjawab sama Bu Asri tadi yang bilang bahwa semua masyarakat itu boleh mengakses ke BPJS Ketenagakerjaan, termasuk teman-teman soundman dari 3 negeri, ya kan? Kalau mau join boleh Kang, 16.800. Terus juga mungkin operator ataupun juga crew lighting dan lain sebagainya, pekerja seni bisa semua ya. Alright kalau begitu. Ada lagi Bu Asri yang mau disampaikan? Satu hal lagi, untuk khusus pekerja informal ini memang berbeda ya dengan BPJS lainnya atau BPJS Kesehatan. Jadi tidak ada konsep tunggakan. Jadi kayak kita beli pulsa ya, bayar dapat kuotanya gitu. Jadi sepanjang tidak dibayarkan berarti terhenti saja perlindungannya. Jadi jangan terbebani dengan nanti ada harus bayar tunggakan sekian gitu, tidak. Tapi dipastikan memang terus ikut jadi peserta karena kan kita membutuhkan perlindungannya ya. Oke. Seperti itu. Ya, siap. Kalau begitu nanti info lebih lanjut bisa di searching aja di Instagram BPJS Ketenagakerjaan, Yes. juga banyak infonya. Betul. Di website-nya juga ada. Kalau yang ada di Ruang Putih bisa nanya Teh Ira, sama Bu Asri juga bisa ditanya ya. Dan oke, kalau begitu Kang Yud, terima kasih kehadirannya Bu Asri. Oh ini ada pemberian. Sekarang ada pemberian mock up dari BPJS Tenaga Kerja. Ini bentuk apa namanya, kartu peserta ya. Bentuknya ini seperti ini dan silahkan difoto dulu. Jangan lupa bayar. 16.000. Lu bayar setahun sekaligus aja. Nanti setelah 6 bulan ya. Setelah 6 bulan. Siap kalau begitu. Terima kasih. Gak apa-apa. Kan yang masuk handphone udah ada. Terima kasih. Terima kasih Bu Asri. Kartunya tahu Ira tahu kartu buat Nodi harus segede gitu sesuai dengan Kang Erlan Effendi, Kang Maki jangan kemana-mana dulu, masih ngobrol, talk show-nya belum beres. Ibu udah selesai, silakan Ibu. Iya, aduh, saya senang akhirnya saya lega bisa join juga sama BPJS Ketenagakerjaan karena memang ternyata pekerja informal seperti saya juga sangat butuh. Bahkan tadi ada beberapa teman tuh kayak Jihan di depan ya, walaupun kerjaannya cuman bagian Google Form, tapi memang bersumbangsi di dunia seni gitu ya di acaranya Ruang Putih. Seperti juga acara di sore hari ini para musisi yang hadir di Jazzcare banyak. Barusan Tiara Effendi sudah datang ya. Lalu ada siapa lagi Kang Yud, kita absen dulu nih biar yang denger di KLCBS kalau memang tiba-tiba mau join ke sini bisa gitu. Udah ada anaknya Erlan ya, Tiara Iya tadi Effendi Tiara Effendi ya. sudah datang, Kang Erlannya sudah ada di sebelah kita. Lalu Anak saya ada juga udah datang. Viko Wibowo anaknya Om Yudi sudah datang. Di belakang Kang Yudi ada Patty Dina. Ada Patty Dina. Lalu juga ada KLCBS Kang Budi Project. Arab, tadi udah di-mention juga ada Kang Budi Arab. Sebagian- Ulah cilaka ya, bahaya. jangan. Tadi Sebagian- Ijai juga ada. Udah ada, sebagian dari Bandung Jazz Orchestra juga ada. Sudah ada. datang. Sebagian dari KLCBS Band Project juga sudah udah ada ya. Erlan Effendi juga sudah ada. Nanti Betul. diiringin sama KLCBS Project. Asik. Udah dibikinin partiturnya khusus buat ngiringin Erlan Effendi juga. Partiturnya segede gini kan, biar tulisan dan liriknya kebaca. Kalau liriknya tanggung jawab masing-masing. Oh, tanggung Udah jawab dibikinin masing-masing. partitur
diatur buat musisinya. Alright, kalau begitu. Wah, banyak banget nih yang sudah mulai hadir. Ada Kang Panji Sakti juga sudah hadir Oh di iya, sini. Kang Panji Sakti dari udah datang sore duluan loh. malah, udah Dari datang sore sore. tadi ya. Jadi siapapun Anda, sahabat KLCBS yang lagi dengerin di jalan dan tiba-tiba mau mampir ke Jalan Bungur, ke Ruang Putih, boleh banget nih Kang Yud ya. Iya, iya. Kita dan belum yang paling penting sahabat-sahabat KLCBS yang nggak datang ke tempat ini juga bisa berdonasi. Caranya gimana nih Kang Yud? Nah, caranya bisa transfer ke rekeningnya Pak Maki. Rekening PT Ruang Putih. Iya betul. Dan bukan itu rekeningnya Pak Maki, rekening PT Ruang Putih. nomor rekening ataupun QR code-nya sudah ada di Instagram Ruang Putih ya, Sudah di @ruangputih_bandung. Silakan. Dan nanti dari rekening Ruang Putih disalurkan lewat Medco Foundation. Medco Foundation. Artinya seberapapun dana yang terkumpul itu akan disalurkan oleh Medco Foundation ke sasaran-sasaran yang tepat. Ya. Jadi artinya tidak akan mubazir gitu. Jadi dana yang terkumpul disalurkan ke orang-orang yang tepat, ke daerah-daerah yang tepat. Betul. Dengan efisien gitu. Dan kalau sahabat KLCBS ataupun juga teman-teman yang menyaksikan via live streaming barangkali bingung karena mau ngirim bantuan ke sana tuh tidak mudah gitu ya, Kang Yudi. Medco Foundation ini sudah terjun di lapangan H+2 setelah kejadian. Mungkin dari H+1 sudah bergerak. Sudah bergerak, Sudah sewa pesawat, sewa helikopter, jadi sudah mendistribusikan bantuan dengan baik. Dan saat ini juga sudah banyak sekali bantuan yang disalurkan melalui Medco Foundation. Betul. Jadi Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman sekalian nggak usah khawatir kalau memang mau join berdonasi, sudah pasti disalurkan oleh tangan yang tepat. Tangan yang tepat dan akan sampai ke tangan yang tepat juga. Betul. Dan kali ini bentuk donasi yang dihadirkan oleh para musisi di Jazzcare adalah dengan penampilan-penampilan mereka. Kita ngobrol sama yang punya rumah yuk, kasihan dari tadi nggak ditanya, udah mulai baut soalnya ini. Kang Maki apa kabar Kang Maki? Baik. Kang Maki lagi mikir ntar gue nyanyi lagu apa. Gitu. Kang Maki ini akan melelangkan suaranya nih dengar-dengar ya. Gitu. Boleh nanti banyak musisi yang ngiringin Maman. Tadi requestnya mau diiringin Kang Budi Arab gitu bener. Mau nyanyi lagu blues katanya. Asik. Kang Maki ini kita bikin acara namanya Jazzcare. Inisiasinya dari mana sih Kang kalau boleh tahu? Oke. Awalnya sih karena kita melihat ini aja sih, melihat update informasi gitu ya. Update informasi mengenai bencana di sana. Dan ya itu saya sama Kang Erlan sama Kang Yudi sepakat gitu. Ini kita sepertinya udah pada titik yang kalau diem teh salah gitu. Kalau diem teh rasanya nggak bener lah gitu. Nggak enak berdiam diri lah ya. Gitu. Padahal kita teh di sini seminggu sekali paling enggak kita melakukan sesuatu aktivitas gitu ya. Jadi paling enggak. Nah, makanya saya pertama kali yang saya kontak tuh Kang Erlan sama Kang Yudi gitu. Makanya rek cicing wae lah gitu ya. Ngelihat bencana segitunya gitu. Dan langsung disambut oleh Kang Erlan sama Kang Yudi. Oh yaudah ini ya. Itu dalam satu hari akhirnya kita nyatakan ayolah udah jadi Jazzcare gitu. Gitu sih awalnya. Iya, dan ternyata Gayung bersambut nih. Wah, alhamdulillah. Kang Erlan juga bersama dengan musisi Bandung With Love ternyata gercep juga nih kerjasama dengan Ruang Putih. Sangat. Kayaknya juga persiapan nggak panjang nih Kang? Aduh, berapa ya? Sebulan ada? Woi, nggak nyampe sebulan ya, Om Yud? Nggak nyampe 2 minggu ya lah makanya. 2 mingguan. 2 minggu dengan persiapan yang begitu mepet, jadilah acara ini. Karena memang Ruang Putih terkenal dengan Where Friendship Matters. Iya, Where Friendship Matters. Dan memang faktor pertemanan yang ada di Ruang Putih ini Pinjam mic menjadi satu lagi ini. dong. Cek. Ada. Ayo boleh mic. Jadi dengan tagline yang Where Friendship Matters ini, ternyata faktor pertemanan di Ruang Putih itu menjadikan orang-orang yang dihubungi mudah untuk memberikan respon gitu ya Kang Maki ya. Langsung. Itu cek. Teman-teman musisi yang begitu kita kontak, ya 90% tuh langsung ngejawab kesediaannya gitu. Ya, oke. Dan Kang Erlan waktu dihubungin sama Kang Maki,
kenapa langsung menyanggupi untuk siap bantu nih Kang Erlan? Ya, musisi Bandung with Love ini karena ini sudah kesekian kali kita mengadakan acara-acara ini. Sejak dari bencana-bencana sebelumnya, bencana Lombok, bencana Cianjur, terakhir Cianjur ya. Terakhir Cianjur. Jadi musisi itu sangat welcome, sangat gercep untuk ayo diajakin yuk untuk bikin ini. Karena kita mah biasanya hanya manggung ya. Mungkin secara ekonomi kita tidak bisa menyumbang banyak, tetapi secara kualitas, secara kemampuan kita bisalah hari ini manggung-manggung wae mah. Urusan donasi mah mangga kepada teman-teman. Di antaranya di sini ada Ibu Eri Martin yang selalu support musisi untuk berdonasi. Dan terima kasih banyak buat musisi-musisi yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas supportnya. Oke, dan yang tepuk tangan dulu buat para musisi, buat kita semua yang hadir di Ruang Putih hari ini. Tentunya juga sesedikit apapun yang kita berikan hari ini itu menjadi sebuah dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatera ya. Dan kalau kita berbicara tentang tagline ataupun juga satu tema yang diusung gitu ya. Ada tema We Believe in Love gitu. Kang Maki, ini siapa yang keluar ide We Believe in Love ini, Kang? Orang itu lagi main itu. Ri, tolong jelasin Ri. Kang Ari. Kenapa kita pilih We Believe in Love? Boleh maju sini Kang, kita join juga di sini Kang. Sini, masih banyak Kang tempat. Jadi karena saya jomblo. Nyambung ya. Curcol. Kalau ditanya naon itu. Iya, ini ada satu. Sugan aya aweati awewe. Ada sebuah tema We Believe in Love yang diusung sama Jesker. We Believe in Love. Kadang love ini kan kalau urusan sama cewek kadang cuman sekedar sesuatu yang semu gitu ya, I love you. Tapi bohong gitu ya. Salah. Iya, tapi love ini juga sebuah kata yang besar sekali nih Kang Ari. Gimana, boleh cerita tentang konsep ini Kang Ari? Jadi gara-garanya kita ngobrol di bangku itu tuh, di sofa itu kita lagi ngobrol. Terus kita lihat gambarnya ya. Waktu itu Jazz Care. Terus ini kok apa ya? Kayak produk kecantikan ya, gitu. Gitu kayak gitu. Skincare gitu. Ini harus ada subjudulnya apa gitu. Maka dibuatlah, waktu itu keluarlah kata-kata From Bandung with Love. Ya, From Bandung with Love. Terus saya saat itu ngerasa kok kayaknya generik banget ya. From Bandung with Love. Toh ini yang nonton orang Bandung juga, kita semua tahu gitu. Kita gak lagi ngomong kemana-mana bahwa ini. Akhirnya love-nya yang kita ambil terus sebetulnya sederhana sih pemikirannya. Bahwa musik jazz itu contoh yang paling sederhana tentang cinta. Kenapa? Paling sederhana? Karena cinta itu menyatukan. Wow. Terus apa kaitannya sama musik jazz nih Kang? Ya, karena musik jazz. Di sini ada Viko yang gaya mainnya beda jauh dengan Budi Arab. Nah. Sini ada Budi Arab yang gaya mainnya beda jauh dengan anak-anak BJO. Iya. Tapi ketika mereka duduk di satu panggung ini, yang keluar adalah musik yang indah. Wah, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Tidak semudah itu loh mikir begini ya. Keren. Jadi buat saya waktu itu, apa sih yang akan bisa menyatukan kita sama-sama untuk peduli? Yaitu kata yang dipilih sama Kang Erlan, love. Jadi pakar cintanya adalah Kang Erlan sebetulnya. Yes. Tanya sama istrinya, benar nggak? Nah, intinya adalah kita pengen bikin acara yang ketika acara ini diselenggarakan, dilaksanakan, kita yang datang tidak lagi tersekat-sekat oleh ideologi, tidak lagi tersekat-sekat oleh kepercayaan, agama, pilihan politik. Enggak. Trust, tapi kita datang karena cinta, kita datang karena kita aware, kita datang karena kita care, dan kita ada yang menyatukan kita adalah cinta. Maka kita pilihlah We Believe in Love. Kita percaya pada cinta yang menyatukan. Gitulah kira-kira. Dan sekaligus juga ada nyambung sama tagline-nya Ruang Putih, Where Friendship Matters. Where Friendship Matters. Ya, kan? Betul Kang Maki. Jadi kalau mau cinta jadi friend dulu. Tak kenal maka tak sayang ya, betul. Satu hal yang menarik Nadi, kan tadi Ari udah cerita tentang We Believe in Love ya, tentang cinta ya. Cinta itu bukan cuman percaya aja, bukan cuman believe in love aja. Tapi kan gini ada ceritanya.
suami sama istri nih Ini atau pengalaman pacar. pribadi apa gimana nih, Ada Col? pacar gitu kan. Kalimat sayang udah makan itu basi. Ya. Yang paling penting itu sayang udah transfer, sayang saya udah transfer Iya, gitu. betul. Itu sudah menunjukkan ininya. Jadi love itu nggak cuma diucapkan tapi dilakukan. Tapi begitu ditransfer ya. gitu. Jadi Berarti- kita datang ke sini juga, ini mah kekeh aja cari donasi. Iya, gitu benar. kan. Bahwa kita we believe in love gitu. Jangan cuma ngomong doang gitu. Transfer dulu. Ayo atuh. Baru donasi, cinta atuh. gitu. QR code-nya di mana-mana tuh. Oh iya, di Ruang Putih nih sahabat KLCBS kalau misalkan mau denger, mau tahu juga di Ruang Putih itu udah banyak sekali barcode yang ditempel di setiap sudut ruangan. Di meja Siapapun juga ada ya? di meja ada, semua bisa akses. Dan kalau masih ada yang nggak kelihatan nggak bisa transfer juga, pengen cash aja, Kang Maki juga udah siapin tempatnya. Iya. Jadi pokoknya nggak ada alasan, mau apapun, mau online, mau manual donasinya silakan. Nanti bisa hubungin Ruang Putih Bandung dan dilihat di sana juga ada QR code yang ada masang di Instagramnya Ruang Putih. Siapapun yang denger acara ini mau yang streaming dari manapun juga di luar kota, barangkali ada yang tahu juga mau scan dan donasi silakan. Iya iya iya. Dan sepanjang acara ini juga kan disiarkan langsung juga di KLCBS 100,4 FM. Ya. Itu juga bisa diakses di websitenya KLCBS. Tinggal klik aja klcbs.id. Nah terus juga ada di YouTube-nya KLCBS. Nanti di YouTube-nya KLCBS juga sama Dimas nanti dipasang ini. Kiris. Oh, dipasangin QR code. kiris. Jadi selama acara juga bisa transfer Iya. walaupun nggak datang gitu. Oke, dan walaupun dengar dari luar negeri barangkali streamingnya mau transfer boleh. Bisa langsung. Kang Eran kenapa ada yang mau Ya, ditambahin? ini biasanya kan kalau musisi bikin acara itu selalu yang terkolek dana itu kita salurkan sendiri. Ya. Sampai yang terakhir kemarin Cianjur itu saya beli tenda, beli kasur, kita antar sendiri. Oke. Nah, untuk kali ini karena sangat mepet itu, saya tanya ini kemanaan nanti donanya kan? Kemudian dari informasi dari Yudi ternyata memang akan ditampung di Medco Foundation. Jadi alhamdulillah kita saat ini tidak akan kemana-mana, donasinya dititip di sini di Medco Foundation. Sehingga nanti kalau kita bisa melihat di TV Medco Foundation membuat sarana sekolah, membuat sarana ibadah, itu insya Allah salah sedikit banyaknya itu dari kita tuh. Dari kita. Titipan dari kita ada dimanfaatkan Iya, di sana. iya, gitu. iya, Jadi iya. reg-reg lah. Jadi tidak kemana-mana. Oke, dan di sini juga tidak menutup kemungkinan kalau para musisi yang hadir selain mau tampil juga mau ikut nyumbangin sebagian haknya boleh banget, sebagian miliknya boleh banget ya. Walaupun dengan tampil aja mereka sudah Sudah peduli. satu hal yang baik gitu, sudah peduli terhadap situasi yang terjadi. Ya. Karena mereka juga musisi-musisi yang tampil di sini ini bukan musisi-musisi yang dalam tanda kutip pengangguran gitu. Ya. Mereka juga sudah menyisihkan waktu. Mungkin sebetulnya hari ini ada job tapi ditinggalin sama mereka Ya. karena mereka merasa peduli terhadap acara ini, terhadap saudara-saudara kita di Sumatera gitu. Nah, Betul, terutama juga memang kalau kita tahu musisi Bandung itu banyak berkecimpung di luar kota Bandung. Di ibu Ya, kota ya, ya. banyak tuh. Mereka ngosongin waktu datang hari ini ke Ruang Putih khusus mau perform ya. Kalau boleh kita spill sedikit beberapa penampil, Kang Maki. Hari ini siapa aja yang bakal tampil? Gak usah semua. Nggak usah semua. Sebutin Ya, Bandung Jazz Orchestra, Bandung Jazz Orchestra, Kang Panji Sakti, Kang Panji Sakti, ada juga Maksud Beck, Maksud Beck. Oke. Maksud Beck. Ada juga Kang Erlan dan putrinya Tiara Effendi. Wih, asik. Kemudian ada juga KLCBS Project. Dan ada siapa lagi ya? Summer Sand, Tone Waves. Kemudian Ada TKPL juga. TKPL juga, teman-teman dari Titik Kumpul. Wih asik, dan ada teman-teman dari Senjes kalau nggak salah tuh. Senjes yang biasa main di Madam Hooks itu juga akan hadir. Ya jadi banyak lah. Dan malam ini juga Viko juga akan tampil. Viko and Friends, Viko Wibowo dan teman-temannya. Viko bawa pemain gitar jago banget, namanya Abraham Song. Jadi Oh, ya. dia tuh gitaris muda asal Lampung, main gitarnya jago banget.
Kalau yang tahu dia gaya mainnya kayak Matteo Mancuso. Masik nih. Jadi tentunya acara malam ini akan jadi acara yang sangat menarik ya. Betul. Kang Yud ini kalau bayar mahal ini Kang. Kalau bayar mah nggak kebayar kayaknya Ruang Putih sendiri mah. Gitu. Iya. Kalau nggak ada sponsornya. Bener. Iya kan Mak ya? Bener. Bayar Nah, ini Tiara sekarang Fendi aja dengan berapa puluh juta. Bayar Wahdan nonton Erlan nyanyi Iya. berapa puluh juta. Betul. Sekarang dengan donasi 50.000 ya. Kita Gak usah bisa jauh-jauh nonton bayar semua, ya. MC berapa? Hitungan lu. Bukan hitungan deh, soalnya gue ada di sini, ya kan? Iya. Iya kan? Iya Iya benar. kan? Boleh. Gitu. Kita ada yang mau disampaikan lagi Kang Maki, Kang Erlan? Enggak cukup sih. Jadi, Undangan aja barangkali Kang? Diundang aja barangkali. apanya? Oh, buat teman-teman yang di luar Ruang Putih ya. Jadi teman-teman di Ruang Putih silakan yang dekat dari sini silakan mampir gitu. Kemudian kita akan menyaksikan penampilan yang luar biasa nih dari sahabat-sahabat musisi di sini. Kemudian juga buat yang berhalangan hadir barangkali bisa ikut berdonasi buat bantu saudara-saudara kita di Sumatera. Thank you. Iya, dan ada bayar tiket nggak sih Kang masuk ke sini untuk acara Jazz Care ini? Iya, jadi kita tetapkan minimal donasinya 50.000. Untuk bisa hadir. Untuk bisa hadir di Ruang Putih. Dan itu semua akan dialokasikan untuk donasi kita. 100% seluruhnya kita kirimkan melalui Medco Foundation. Nah, kan biaya mah jangan dipikirin urusan Ruang Putih, biaya-biaya mah ya. Alhamdulillah. Gak usah dipikirin dan maaf benar ini harus disebutin bahwa biaya produksi acara ini tidak akan mengambil dari donasi yang ada. Sama sekali enggak. Tidak ada ya. Tepuk tangan teman-teman sekali lagi. Kang Erlan ada yang mau disampaikan? Dan satu lagi dong, tiga negeri. Oh iya, Saya tiga belum- negeri. Nah, itu selalu setia mensupport acara-acara Ruang Putih, acara-acara di KLCBS ya. Iya, betul. Hatur nuhun. Kemudian ada juga ya tenan-tenan di sini juga sangat suportif. Ada Uncle Jack, ada Heli Kopi, ada Ruang Rempah mau wujud dan ada yang seruput yang baru. Dan juga ada lepas. Mudah-mudahan juga begitu masuk donasi 50.000 begitu di dalam suasananya asik musiknya bagus ya monggo donasi. Mau donasi lagi boleh. Yang di meja-meja belum kita taruh. Sebentar lagi kita taruh di meja-meja. Jadi ntar ada yang bilang gini, udah nonton dulu kalau bagus donasi lagi gitu. Boleh. Udah pasti bagus atuh. Pasti bagus ya nggak mungkin enggak. Sekarang gini kalau kita sorry. Kalau menurut mereka nggak bagus berarti selera mereka yang nggak bagus. Gue setuju. Pokoknya mah gini, datang dulu aja. Donasi nggak donasi, saya sih nggak akan ngejudge. Iya. Biar malaikat yang catat. Urusannya akhirat tuh ya. Ya nggak. Oke, kalau begitu sudah ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Maki? Kita mungkin bentar lagi akan break maghrib dulu. Ya. Dan setelah maghrib kita mulai dengan penampilan pertama. Nah, seru banget ya. Silakan. Kita mau undang lagi Opik dan Red Raka. Red Pickers menutup sesi talk show. Ya, Dan terima sahabat kasih. KLCBS acara ini juga bisa Anda simak di YouTube-nya KLCBS Official. Terima kasih, tetap bersama-sama di KLCBS The Jazz Wave 100,4 FM dan tetap di Ruang Putih Bandung. Terima kasih.
Bye.